lihat nih. Jadi kesenangan dia mama-mama. Masya Allah. Laki kamu. Nenek. Cek. Belum lagi. Ke atas lagi, Pak. Ke atas kan. Ke atas kan langsung. Cek, cek. Oh, Masya Allah. Kalau dua-duanya ke orang gila saya, Bu. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ibu-ibu semua gimana kabarnya, sehat? Duitnya sehat? Biasanya kalau yang ngucap alhamdulillah yang paling kuat itu tanda ndak sehat tuh. Biasanya ya. Ibu-ibu, kita doakan, kita Al-Fatihah dulu kepada jamaah kita, terutama Ahlul Bait yang Ibu Mirah sakit. Kita doakan, kita kirimkan Al-Fatihah sama-sama agar beliau diangkat sakitnya oleh Allah dan diberikan pahala sabar. Dan gitu juga kita semua, kita yang sakit fisik ataupun sakit batin, semoga Allah angkat dan dijadikan menjadi orang-orang yang beriman. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatis sholihah. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga bersama-sama dengan surganya para nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ibu-ibu, memang sengaja setiap kita berdakwah selalu harus ada liputan media. Kenapa? Karena tidak hanya kita yang mendengar, banyak jamaah di luar yang pengen juga mendengar. Dan alhamdulillah dari media yang kita kelola, terutama di channel YouTube, di situ sudah menghasilkan uang. Jadi setiap kita berdakwah, kita tanpa mengambil honor, kita sudah ada dakwahnya dari media sosial. Begitu ibuku. Jadi saya mohon kepada nanti tuan rumah, alhamdulillah nanti tidak usah kasih honor. Yang penting kita sudah ada, gitu saja. Kalaupun ada honor, nanti masukkan saja ke masjid, niatkan untuk orang tua, biar orang tua kita sehat walafiat. Nah gitu. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai kajian kali ini yang sekitar 15 menit kalau nggak 20 menit, kita harus sadari, Bu, umur kita ini ndak lagi muda. Dulu kita cantiknya kayak mana, Bu? Dulu kita cantiknya kayak mana? Sekarang coba lihat bentuk kita. Berkaca aja masing-masing. Saya yakin ibu sekarang cantik semua, masian. Masih cantik. Nah, masih cantik, ayahnya, abaknya, abinya di rumah masih sayang. Tapi sadarilah, Bu, kalau kita punya anak, kecantikan kita turunkan sama anak. Kayaknya tua itu suatu kepastian yang tidak bisa dihindari. Jadi, Bu, ada orang bijak tua juga, ada orang paul tua juga. Dua-duanya tua, Bu. Jadi kita tinggal milih tua yang bijak apa tua yang paul. Tinggal kita pilih. Maka ketika sudah kepastian umur situ sudah di depan mata, maka betul-betul kita perhatikan. Kalau aku sudah setua ini, apa yang ku cari? Coba. Kecuali ibuku semua, kita di sini tidak pernah mati, tidak masalah.
Kalau ndak mau mati dan ndak pernah mati, alhamdulillah lah kita lama-lama lah hidup di dunia. Tapi ada masanya semua yang kita sayang ini akan kita tinggal. Umur kita sudah begitu tua, apa yang kita persiapkan kira-kira? Maka saya akan senang sekali Ibu kalau bisa setiap yasinan, nanti siapa tahu ketua perwiritan kita Ibu? Oh, ini kemarin. Saya baru kemarin saya di rumah beliau baru membagi harta warisan menurut Ilmu Faraid. Nah, jadi Ibu Tini Cio sebagai ketuanya. Bibiku yang paling cantik sebagai apanya? Sekretaris. Oh, bendahara. Iya, oh iyalah. Tapi biasanya kalau bendahara itu uangnya sendiri bisa keluar tuh Bu biasanya. Biasanya gitu. Iya betul. Oh, Masya Allah. Takbir. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika umur kita sudah seperti ini, apa yang harus kita cari? Dan semua akan kita tinggalkan. Yakinlah Bu, suami yang sayang sama kita, anak yang sayang sama kita, itu ada masanya. Dan nanti ketika kita masuk ke alam barzah, tinggal amal kita sendiri yang nemenin kita, tidak ada yang lain. Maka ketika kita di dunia mati-matian sayang kepada mereka boleh, tapi kita harus sayang pada pribadi kita sendiri. Apa bukti sayang kita? Kita siapkan amal sebanyak-banyaknya. Maka saya berpesan kepada ibuku semua, ketika yasinan bagus, tapi kalau bisa memang disisipi dengan kajian. Silahkan carikan siapa saja ustadznya, karena semakin beragam ustadznya, semakin banyak ilmunya. Sisihkan sedikit-sedikit duit untuk memanggil ustadz honornya. Nanti dipanggil ustadznya yang mantap lah. Kalau enggak ustadz kampung enggak masalah. Yang penting setiap hari kita harus dengar kajian setiap kita yasinan. Kenapa? Agar bertambah ilmu kita. Tubuh ini Bu ada dua unsurnya. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Betul enggak? Kalau jasad saja enggak ada ruh, namanya mayat. Itu bentar lagi akan dimasukkan ke kuburan. Hari ini kita mungkin cari cacing untuk mancing, besok badan kita yang dimakan cacing. Hari ini mungkin berteman kita nih, baju kita aneh macam-macam ya Bu, cantik, warnanya apa nih? Oranye ya. Oranye ya. Warnanya oranye, nanti ada masanya warnanya putih saja. Hari ini mungkin tempat tinggal kita luas. Tapi nanti ada masa tempat tinggal kita begitu sempit. Dan sebelum masa itu terjadi, betul-betul kita persiapkan nih Bunda, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul beruntung nanti. Tubuh kita ini ada dua unsur. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Kalau jasad saja tidak ada ruhnya, maka itu sebutnya namanya mayat. Tapi kalau ruh saja tidak ada jasadnya, pindahlah kita ke alam barzah. Hari ini ibundaku, kita selalu memperhatikan yang jasad. Serius. Berapa banyak skincare kita coba? Paling di sini mahal-mahal, macam-macam. Ada DRW skincare, ada macam-macam lah pokoknya namanya skincare itu. Apalagi kalau kita ke salon Mak, berbagai macam perawatan, manicure, pedicure, apalagi itu. Yang gigi, tahu? Setahu saya Bu, dulu gigi halaman itu yang cuma dipagar. Sekarang rupa gigi pun ada pagarnya, betul nggak Bu? Apa namanya itu Bu? Behel ya, behel. Kalaupun tidak mau ditaruh behel, ada namanya ditempelin apa nih Bu? Ditempelin jengkol apa tuh? Mutiara. Mutiara, Wak. Coba tanya yang sering ke salon, mutiaranya tuh kalau kualitas bagus, coba tanya berapa harganya. Nggak mungkin 100.000, nggak mungkin. Kalau ini ada Bu, ini mutiara Bu, berapa harganya? 50.000, tapi ini dari hadiah ciki-ciki gitu. Enggak. Pasti mantap hadiahnya. Pasti mantap apanya? Kualitasnya. Belum lagi kita ke kamar mandi. Ke kamar mandi cobalah lihat macam-macam sabun kita. Aku rasa di sini nggak ada mandi pakai sabun batang. Ada sabun cap telepon masih mandi? Nggak ada sabun cap telepon. Zaman saya loh Bu, mandi masih pakai sabun cap telepon. Oh ya macam-macam loh. Pasti Ibu, pasti satu paket ya. Satu paket nggak mungkin paketnya sama. Satu paket ini untuk kecantikan, ini untuk sabun mandinya, macam-macam. Belum lagi dengan baju kita yang banyaknya di lemari. Begitulah Bu cara kita memperindah, menyehatkan tubuh ini. Ibu di sini ada komunitas senam?
Ada ya komunitas senam biar sehat ya. Ada senam lansia namanya ya. Iya. Biar supaya ndak encok, Bu. Ke kanan, ke kiri, ke kiri. Itu senam bagus tuh. Senam jantung ya ada ya. Senam jantung, senam lansia, tapi jangan senam yang lain, Bu. Senam yang lain biar anak gadis saja. Kalau kita nih supaya sehat saja. Karena senam itu banyak, Bu. Banyak. Di sini tidak pantas saya sebutkan. Tapi paling tidak begitulah cara kita menjaga tubuh ini. Supaya sehat kita kasih makan. Supaya indah kita bersihkan. Betul enggak, Bu? Supaya cantik kita pergi ke salon. Gitulah cara kita mempercantik tubuh ini. Padahal tubuh ini ada masanya dan bakal masuk ke alam kubur. Tinggallah ruh kita. Ruh kita ini, ibundaku sayang, itu ada makanannya juga. Apa makanannya? Zikir. Bagaimana memperindah ruh? Menghadiri kajian. Makanya ibu kalau mau indah ruhnya, mau bagus ahlaknya, sering saja pengajian. Ada yang bertanya, Ustadz, tetangga saya rajin kali itu pengajian, tapi kok mulutnya kok kayak pedesnya cabe kali. Mungkin waktu hadir di pengajian, cerita dia sama anaknya, kalau nggak gosip. Kalau nggak tidur. Kadang ada, Bu, ustadznya cerita nyocot di sini, dia gelang kau baru ya katanya. Macam-macam, Bu, dibilangnya. Tapi saya yakin jamaah di sini semua memperhatikan. Betul enggak, Bu? Betul. Yang punya anak dijaga dan kita insya Allah konsentrasi. Udah 15 menit, kita masuk aja ya, Bu. Oke, sip. Baru pulang ya? Itu baru mukodimah, Ibu. Belum masuk. Masya Allah, udah 15 menit. Iya. Wajiblah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Nikmat dari sekian banyak nikmat Allah berikan kemudahan kita untuk beramal. Maka kemudahan untuk beramal ini merupakan salah satu nikmat yang lebih tinggi daripada harta. Kemudahan beramal, Ibu. Kalau kemudahan urusan dunia itu kecil. Karena dunia akan kita tinggalkan. Kalau berbicara dunia, Bu, hadirkan motivator sini bagaimana caranya supaya kita sukses. Itu dunia tuh, Bu. Tapi hari ini di usia kita senja bukan lagi mikirkan kita untuk sukses, Bu. Betul. Bagaimana hari ini aku mempersiapkan untuk mati. Dan kematian itu pasti. Nggak mungkin enggak. Orang soleh mati, orang bejat mati. Orang kaya mati, orang miskin mati. Raja mati, apalagi rakyat biasa. Lebih mati mungkin. Tapi kematian adalah hal yang pasti. Hari ini Allah memberikan kemudahan kita untuk beramal. Apa amalnya, Bu, hari ini? Menuntut ilmu. Berzikir bersama. Fadilah menuntut ilmu, Ibu. Duduk saja sebentar di majelis ilmu mampu menggugurkan banyak dosa, apalagi lama dan sering. Jadi semakin banyak aku nyocot di sini, semakin lama, Masya Allah, itu betul-betul rontok dosa semua. Ini saya lihat nih. Oh, tapi ibu-ibu sini tidak ada dosa ini. Ini calon-calon surga semua. Amin. Iya. Tinggal aminkan aja, nggak mungkin payah, Bu. Amin. Iya. Ini insya Allah calon surga Firdaus semua. Amin. Amin, Bu. Amin. Alhamdulillah. Allah memberikan kemudahan kita untuk beramal, terutama di majelis ilmu, itu merupakan nikmat yang terbesar daripada nikmat sehat. Karena banyak orang di luar sana, Ibu, dia sehat tapi tidak gunakan waktunya untuk menuntut ilmu. Sedih kali. Maka Ibu yang dirahmati oleh Allah, nanti di akhirat ada kalimat yang paling viral. Kalau zaman saya Roma Irama, Bu, kalimat yang paling viral di Roma Irama apa? Nih, terlalu. Pasti gitu ya, Bu. Ya kan? Itu Roma Irama, Bu. Naik ke sini waktu Jakarta Vision Week itu loh, yang ada orang jalan-jalan di mana tuh? Jalan-jalan di jalan itu. Ada namanya JJ Slebeu, Ibu tahu? JJ Slebeu, kalau Slebeu. Nah, yang kayak gitu tuh. Cuma Slebeu aja viral. Cuma nanti ada kalimat yang paling viral ketika kita dibangkitkan di yaumul akhir, di padang mahsyar. Apa kalimat itu? Tertulis dalam surat Al-Fajr ayat 24. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Andai dulu ya Allah, aku tidak menyia-nyiakan kesempatan baik yang datang kepadaku untuk kehidupan yang abadi.
berarti dulu banyak kesempatan baik datang, dia tidak lakukan. Kalau nggak mungkin kalimat ini viral. Itulah yang paling banyak orang ucapkan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, dulu andai saya tidak menyia-nyiakan perbuatan baik, kesempatan baik yang datang kepada saya untuk kehidupan yang abadi. Semoga kita semua, Bu, kalimat ini jangan kita ucapkan besok di akhirat. Karena banyak sebetulnya perbuatan baik yang bisa kita lakukan tanpa kenal waktu. Apa salah satunya? Zikir. Bahkan kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di kamar mandi pun kita bisa zikir asal jangan diucap. Ya mau cocok tuh. Tapi kalau kita ucapkan, adab kita ndak ada. Itulah, Bu, kesempatan baik sekarang bisa kita lakukan tanpa keluar duit. Kalau urusan dunia rata-rata kan keluar duit, Bu. Mau ngurus KTP, pergi ke sana dadak beli minum, keluar duit. Dadak fotokopi, keluar duit. Urusan dunia. Urusan jual tanah, pergi ke kantor camat, dadak duit. Urusan ke BPN, dadak duit. Ke Pekanbaru, minimal minyak, kalau nggak makan, dadak duit. Urusan dunia, semua pakai duit. Tapi urusan akhirat, rata-rata nggak pakai duit. Nggak ada masakan, Bu, kita puasa tuh amal dak? Oh, nggak pakai duit. Tapi bukanya nanti pakai duit, Mak. Nggak mungkin kita air minum saja. Ya kencot lah perut. Yang pakai duit dan pakai tenaga cuma rukun Islam yang kelima. Apa, Ibu, rukun Islam yang kelima? Melaksanakan haji. Kalau naik haji gampang, Ibu saya ini udah haji, aku naikin di atas ini ya. Mama sini lu, Mak, aku naikin di atas. Digendong saya udah naik haji saya tuh sama ibu saya. Tapi melaksanakan ibadah haji itu ibadah duit, ibadah kesempatan, dan ibadah fisik. Di sana, Bu, kalau kita nggak bisa tawaf itu disorong. Nyorongnya itu pakai nggak mungkin haji, tolong saya sorongkan. Udah sorongkan, udah selesai tuh barang. Gini kata Rial, maaf ya, terima kasih saja. Nggak bisa. Jadi cuma rukun Islam tuh cuma yang kelima yang kebanyakan pakai duit. Selebihnya enggak, Bu, rata-rata gratis. Kalaupun pakai duit sedikit lah, ukuran kita hidup saja. Syahadat enggak pakai duit. Sholat enggak pakai duit. Zakat, kalau kita miskin, ngapain kita berzakat? Kita lah dizakati. Puasa, ndak pakai duit. Kecuali yang disebut miskin yang bagaimana? Itu dia. Kalau kita bahas tentang miskin sini, Mak, ini banyak pembahasannya. Apa perbedaan miskin dan duafa? Itu banyak tuh. Apa perbedaan miskin dan duafa serta orang tidak mampu? Itu banyak tuh. Dari secara agama dan dari secara sosial. Oke, kita lanjutkan, Mak. Kalau nggak selesai nih barang nih. Oke, sip. Jadi begitu banyak kalimat-kalimat, salah satunya kalimat yang viral di hadapan Allah nanti. Apa katanya? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jangan sampai kalimat itu keluar nanti kita. Kalau bisa kita bangkit di hari di yaumul akhir nanti dengan banyaknya pahala. Amin ya robbal alamin. Ibunda yang dirahmati oleh Allah, salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar harapan kita agar kita mendapatkan syafaat dan diakui sebagai umat Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Coba ibunda semua ikut sama saya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatik. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan sholawat seperti tadi, setiap napasnya satu hari terhitung sholawat. Ini sampai jam 12 malam nanti. Lewat jam 12 malam baca lagi, biar seharian kita seperti sholawat. Kerjaannya cuma sekali, pahalanya berkali-kali. Itu dia. Ibunda yang dirahmati oleh Allah, sholawat ini wajib kita lakukan karena inilah salah satu syarat yang paling termudah agar kita mendapatkan syafaat. Ngamalin sunnah tidak semua kita sanggup, Bu. Tapi setiap kita bisa. Tapi tidak semua sunnah bisa kita lakukan. Apa sunnah yang bisa kita lakukan tiap hari? Makan pakai tangan kanan. Setiap melakukan apapun baca bismillah.
masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Kalau di masjid masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Nggak bisa doa apa-apa, yang penting bismillah saja. Bahkan kalau kita didatangi suami kita itu berdoa, Bu. Kalau ibu berdoa itu aktivitas itu, Bu, terhitung pahala. Kalau ndak berdoa, Bu, aduh mak, setan ikut campur di situ. Kalaupun anaknya jadi, aduh masya Allah, anaknya itu luar biasa nanti nakalnya. Jadi kalau kita mau anak kita soleh, ketika kita didatangin suami, baca doa. Kadang ada juga, Bu, yang nyeletuk, Ustadz udah nggak sempat katanya. Tapi kayak manapun cuma pendek saja. Allahumma jannibna wa jannibi syaiton mimma razaqtana. Kalau ndak hafal bismillah aja. Sabar Bang, tahan dulu Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bang. Nah, itu dia. Ya kan gitu. Sekedar bismillah nggak sanggup, la haula wala quwata illa billah. Ibunda yang dirahmati oleh Allah, banyak sunnah-sunnah yang Rasulullah tinggalkan, itu kalau kita kerjakan, itu akan berhak nanti kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Nah, Bu, dalam kitab Qasasul Anbiya ada kisah-kisah para nabi, ada situ catatan kaki yang mana di situ ada kisah seorang istri yang rajin kali bersolawat. Saking rajinnya, Ibu, apapun yang dilakukan bersolawat. Ke kamar mandi dia di dalam itu bersolawat, tapi dalam hati ya. Sampai dia bicara sama suaminya, belum kelar suaminya cerita, dia langsung solawat. Dek, kayak gini misalnya, Dek, tadi masak apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Tadi masak teri, Bang. Oh iya, dicampur apa? Teri sayurnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kira-kira Ibu kesal nggak? Tapi itulah keadaan ceritanya. Ini betul, Bu. Bukunya ada di rumah. Apapun solawat. Seolah-olah solawatnya nggak pakai waktu, tapi tiap waktu. Nah, tuh. Kalau kita kan sholat pakai waktu, Bu. Malam hari, waktu tahajud. Kalau enggak, siap sholat. Oke, Bu? Ini enggak, Bu. Tiap waktu. Setiap bicara sama suaminya, belum kelar tuh pembicaraan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dek, mau kemana sekarang? Ayo Bang, kita pergi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu terus. Jadi suaminya ini pala, Bu. Dibilang dia gini, kata suaminya. Dek, sini dulu. Aku bilang sama kau sini, kau duduk samping. Iya, Bang. Ada yang mau aku bilang sama kamu. Iya, tapi kau dengarkan ya, Bang. Tapi kau dengarkan ya, Dek. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iya, Bang, katanya. Dek, aku pengen kau bersolawat pakai waktu. Jangan tidak pakai waktu. Selesai dulu kita bicara, baru kau solawat. Ini enggak setiap menjawab perkataanku solawat terus. Bukan aku enggak suka sama solawat. Aku suka. Tapi pakai waktu. Betul enggak, Bu? Betul. Ini enggak, Bu. Enggak ada pakai waktu. Tapi karena istrinya senang solawat, udahlah malamlah tidur. Pendek kata malam tidur menangis istri yang ngangkat tangan. Ya Allah, ya Tuhanku. Ini di tahajudnya nih. Dalam kisah itu. Aku ini Allah hobi kali bersolawat. Karena ini yang bisa kulakukan. Tidak semua sunnah bisa kulakukan kecuali solawat ini. Tolong ya Allah, kasih pengertian suamiku ini ya Allah. Supaya dia tahu kalau aku ini hobi solawat. Oh Bu, rupanya Bu, ketika doa kayak gitu, suaminya mimpi masuk neraka. Mimpi masuk neraka, dicekek sama malaikat. Sama malaikat Zabaniyah. Di bawahnya itu ada neraka, jurang yang paling tinggi. Dicekek dia, apa katanya? Apa kesalahanku? Kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Rasulullah tersinggung sama kau, katanya. Kenapa Rasulullah tersinggung sama aku? Kau bilang sholawat berwaktu sama istrimu. Padahal sholawat itu tanpa kenal waktu. Kapan sempat dibacakan? Jangankan menjawab pertanyaanmu, sholawat yang diucapkan sama istrimu itu langsung dijawab sama Rasulullah. Lebih berhaklah Rasulullah menjawab daripada kau yang menjawab. Nggak usah kau larang-larang. Bukan maksud aku menyinggung Rasulullah, tapi aku pengen sholawat itu berwaktu, kata dia. Nggak ada cerita, sekarang kau akan kulemparkan ke neraka jahanam ini. Baru katanya, kalaulah seperti ini, aku tidak akan melarang istriku untuk sholawat. Ada syaratnya, kata malaikat. Kalau kau tidak mau dilemparkan ke dalam neraka, kau berdoa dalam 1 menit, istri kau udah 100.000 kali sholawat. Kalau belum 1 menit 100.000 kali sholawat, kau langsung kucampakkan. 1 menit gimana caranya bersolawat? Dalam hatiku, aku ini bakal masuk ke neraka. Betulan dilemparkan sama malaikat. Belum masuk ke nerakanya saja, baru jatuh dari atas ke bawah, udah begitu menyeramkan. Ibu pernah mimpi mau jatuh itu? Bisa jatuh. Gitu, terbangun. Itu baru mimpi mau jatuh, Bu. Ini mau jatuh ke dasar neraka lagi. Begitu mau sampai badan terbakar, langsung dia terbangun, keringat bercucuran. Sebesar jagung. Bercucuran, takut kali dia.
Dilihatnya di mana istrinya. Rupanya istrinya tertidur di atas sejadah. Langsung dia pergi ke masjid. Bada pergi ke masjid, pulang dari masjid, tumbenlah istrinya ini ndak bangunin. Biasa kan istri yang bangunin. Dibangunin, dek, bangun dek. Udah wayahnya salat subuh. Terkejut istrinya. Bang, abang mau mati nih bang, katanya. Enggak dek. Abang dari mana? Aku dari masjid. Biasanya aku yang bangunin abang. Ini kok abang yang bangunin aku? Jangan-jangan abang ini meninggalkan perangai. Biasa kalau orang mau mati kan gitu, Bu. Suami kita misalnya kurang ajar, tiba-tiba baik sama kita mau mati itu, mah. Tapi enggak biasa. Kalau di sini suami baik semua. Amin ya robbal. Amin. Suami baik semua. Yang enggak punya suami kasihan lah. Ya. Di sini insya Allah bagus-bagus, ya. Kita lanjut lagi nih, Bu. Nanti. Iya nggak apa-apa. Sebentar lah. Masya Allah, ya. Oke. Kita doakan yang tidak punya suami, kalaupun nanti bersuami dengan malaikat. Amin ya robbal alamin. Ya, Bu. Bercanda Ibu ya, ya. Sampai mana tadi ceritanya nih, Bu? Hah? Sampai mau. Oh, dibangunin ya? Iya, Sim. Abang, kenapa abang bangunin aku? Abang mau meninggalkan perangai buruk, perangai baik? Enggak, Dek. Gini, Dek. Tadi aku mimpi, Dek. Mimpi apa? Mimpilah aku ini, kalau aku ini mau masuk neraka karena ngelarang kau sholawat. Padahal niatku bukan ngelarang, sholawat pakai waktu. Rupanya aku terbangun deh, alhamdulillah aku mimpi. Baru apa kata istrinya? Menangis istrinya, Bu. Bang, sesungguhnya tadi aku doa supaya abang dapat hidayah. Setelah ini bang, apa yang abang lakukan? Setelah ini deh, aku nggak pernah melarang kau sholawat. Kau mau tiap hari sholawat, mau nggak jauh perkataan pun nggak apa-apa. Wah, itu dia. Jadi ibuku yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kalau kita mau bertarik ke dalam diri kita, sudah berapa kali kita sholawat dalam sehari? Jangan-jangan cuma 5, Bu. Pas kita sholat aja. Kan sholat tahiyatul akhir kan sholawat kan? Jangan-jangan cuma 5. Hari ini, Bu, banyakin kita sholawat. Karena orang yang rajin bersolawat, yakinlah, Bu, sakti orangnya. Jadi saya baca di Primbon. Primbon, Ibu tahu buku Primbon? Iya, saya, Bu, bacanya macam-macam nih, Bu, macam-macam. Buku Primbon yang misalnya kalau kita mau mendatangkan rezeki supaya kita itu banyak, supaya kita cepat dapat jodoh, supaya anak kita lulus kuliah, macam-macam lah suruh bacaan itu buku Primbon Jawa kan. Saya baca situ, rupanya salah satu orang supaya sakti di hadapan Allah dan sakti menurut kejawen itu rajin sholawat. Jadi ibunda kalau rajin bersolawat, kata-kata ibunda itu harus hati-hati. Misalnya gini, ibu rajin kali selama sebulan ibu sholawat tanpa kenal waktu, tiba-tiba hati ibu tergores karena perangai anak. Jangan doakan macam-macam, percayalah, jadi itu. Misalnya gini, anakku ini payah kali, tiap hari anakku ini nakal kali, nggak mau sholat enak, masuk neraka kok, masuk neraka betul loh. Maka enggak, segala sesuatu yang terucap jadi hukum fikih, kalau di dalam tidak. Misalnya nih, Bu, itulah kehebatan Umar Rasulullah. Kalau kita nih jalan sini nih, saya lagi tausiah, tiba-tiba saya melihat ibu yang agak aneh dalam hati saya. Sebelum saya terucap enggak jadi dosa. Tapi kalau sudah terucap, kayaknya perasaan kuping ibu ini mereng sebelah lah, misalnya kan? Itu berdosa tuh. Tapi selama enggak terucap, Umar Rasulullah tuh insya Allah dimaafkan. Ibunda yang dirahmati oleh Allah, ketika kita akan sakti dan ingin sakti, rajinlah sholawat. Dan ketika rajin sholawat, jangan ucap yang macam-macam, nanti kejadian. Faham ibuku? Ini sekarang udah 25 menit gimana? Ya 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Udah jam 15:13. Ibunda yang dirahmati oleh Allah, hari ini kajian kita cuma sedikit sebetulnya. Kajian kita ini nasihat Hasan Basri dalam kitab Maqasidul Ar-Riya'ah fi khulqillah. Syekh Ibnu Salam bin Abdus Salam, dia itu mengungkapkan seperti ini. Ada nasihat Hasan dan Basri kepada muridnya. Suatu ketika Hasan Basri itu kepada muridnya lagi menyampaikan tausiah. Wahai muridku, ingatlah 4 perkara. Kalau kalian ingat 4 perkara ini, hidup kalian akan selamat. Yang pertama, jangan terperdaya dengan tempat yang baik, karena tidak ada tempat yang paling terbaik kecuali surga. Tapi bagaimana nasib Nabi Adam di dalamnya? Apa kira-kira kesalahan Nabi Adam, Ibu? Memakan buah khuldi.
makannya di pasar buah apa di surga? Di surga. Jangan terpedaya dengan tempat yang baik, karena tidak ada tempat yang paling terbaik kecuali surga. Tapi bagaimana yang terjadi dengan Nabi Adam di dalamnya? Itu yang pertama. Yang kedua, jangan terpedaya dengan ibadah yang tinggi, ibadah yang banyak, karena zaman dulu tidak ada ibadah yang melebihi iblis. Tapi bagaimana kejadiannya dan gelarnya sekarang? Gelar iblis apa bu sekarang? Laknatullah, laknat Allah. Nirrojim, yang terkutuk. Dulu iblis itu bu, itu dari golongan jin tuh. Karena banyaknya ibadah ribuan tahun naik jadi golongan malaikat. Namanya dulu Azazil ibu. Saking mulianya, kenapa mulia? Karena banyak kali ibadah. Tapi kata Hasan Basri, jangan terperdaya dengan banyaknya ibadah, karena tidak ada yang bisa mengalahkan banyaknya saat itu ibadah iblis. Tapi apa yang terjadi di akhir hidupnya? Sekarang iblis gelarnya bukan khalifah, gelarnya laknatullah. Siapa itu? Jangan terperdaya dengan teman yang baik, dengan orang yang baik. Jangan terpedaya dengan orang yang baik, karena tidak ada orang yang paling mulia di muka bumi ini kecuali Rasulullah. Tapi bagaimana orang-orang kafir tidak dapat mengambil manfaat darinya? Padahal itu bu, orang kafir itu yang dulu zaman jahiliyah itu hidup barengan dengan Rasulullah, seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi sebaik-baiknya Rasulullah tidak bisa diambil manfaatnya. Jangan terpedaya dengan tempat yang baik. Jangan terpedaya dengan orang yang baik. Jangan terpedaya dengan banyaknya amal. Karena semua itu bisa meleset ibu. Ibunda yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini Hasan Basri ini berpesan kepada kita. Bahwasanya percuma kita di tempat yang baik kalau tidak bisa melakukan perbuatan baik. Percuma bu kita di tempat yang baik tidak bisa melakukan perbuatan baik. Di tempat yang baik kayak majelis taklim. Tapi begitu belum mulai yasinan, kita mulailah bu menggibah bu. Menggibah ini saya bilang ya bu, nauzubillah, ini bukan kurang bahan, cuma kurang waktu. Itu menggibah tuh bu. Misalnya nih cerita lah macam-macam, cap cerita, asih aja menceritakan keburukan orang. Tiba-tiba azan, apa kata orang itu? Sebenarnya banyak yang awak nio ceritakan sebenarnya, tapi lah azan deko sambung balik yo. Sebenarnya banyak yang akan kuceritakan, tapi karena azan nanti kita sambung kapan-kapan lagi. Jadi menggibah ini bu nggak kurang bahan bu, kurang waktu. Betul nggak bu? Tapi ibu di sana, di Manado, di mana-Manado. Kalau di sini alhamdulillah ibunya semua baik, amin robbal. Nah itu dia. Percuma kita di tempat yang baik, tapi kalau tidak bisa melakukan perbuatan yang baik. Saya lihat di video bu, video viral, orang menyuri kota infak. Pertama dia sholat bu. Sholat, udah sholat ya kan, 2 rakaat sholat lagi. Sambil udah sholat, kanan kiri nggak ada orang, guling dia bu, guling. Dia bilang kota infak, congkel, nggak bisa pergi kamar mandi. Padahal kerjaan dia sholat di tempat yang baik, tapi selesai itu dia melakukan pekerjaan yang buruk. Kalaulah sawit orang yang kita curi, kita bisa minta maaf sama dia bu. Tapi ini harta Allah yang dicuri, Masya Allah. Kemana minta maafnya coba? Jangan terpedaya dengan tempat yang baik. Karena tidak ada tempat yang paling terbaik kecuali surga, tapi apa yang menimpa Adam di dalamnya. Percuma bu, kita pun berteman dengan orang yang baik, kalau kebaikan teman kita tidak nular sama kita. Seperti jangan terpedaya dengan orang yang baik. Tidak ada di muka bumi ini orang yang paling baik kecuali Rasulullah. Tapi Abu Jahal dan Abu Lahab tidak dapat manfaat darinya. Jadi percuma bu kita mendapatkan teman yang baik, kalau kebaikan teman kita tidak bisa menular kepada kita. Jadi ibunda yang dirahmati oleh Allah, tetaplah berlaku dan beramal baik. Karena ini yang akan kita bawa nanti di hadapan Allah. Ketika apapun yang paling berharga dalam hidup kita akan kita tinggal. Faham ibu? Alhamdulillah ibu, sekarang udah lewat 40 menit. Nah, jadi kita tutup dengan doa ya. Oke sip? Marilah kita tutup kajian kita ini dengan bacaan Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk keberkahan majelis kita berdoa bersama-sama supaya doa kita nanti diijabah oleh Allah. Marilah kita sama-sama mengaminkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawaratal arda binuri syamsika. Abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka liqa'ika ya Allah wa nas'aluka asyauka ya Allah wa nas'aluka liqa'ikal habibikal mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah khilaf kami ya Allah, ampunkanlah segala bentuk kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kalau Engkau hanya Tuhan untuk orang-orang baik, bagaimana dengan kami ya Allah? Kami yakin Engkau Tuhan dari seluruh manusia apapun pekerjaannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila ada salah seorang di antara jamaah kami sakit, maka sembuhkanlah sakitnya ya Allah. Apabila di antara jamaah kami ada yang terlilit hutang, lunaskanlah hutangnya ya Allah. Apabila ada dari jamaah kami yang susah urusan, permudahkanlah segala urusan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kumpulkan kami bersama-sama tidak hanya di dunia tapi di surga, dengan surga yang paling tinggi bersender dengan Nabi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila kami punya anak soleh dan solehkanlah anak kami ya Allah. Berikanlah anak kami pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik daripada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil al-Fatihah. Lebih dan kurang saya minta maaf. Senang bertemu dengan ibu ibunda semua. Semoga ibunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya tutup kajian kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka